Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel ini di 35 Malang. Nah, kali ini kita akan membahas dasar listrik elektronik tentang arus, tegangan, dan hambatan. Jadi sekali lagi, kalau Anda belajar teknik elektro atau listrik, yang paling mendasar dan sangat penting adalah mengetahui makna dari rangkaian listrik, terutama untuk listrik tegangan searah. Untuk tegangan bolak-balik, ya itu untuk sekelas SMK belum diajarkan untuk perhitungannya karena mungkin sangat rumit. Untuk itu di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rangkaian untuk listrik searah. Nah, perlu Anda ketahui, sekarang akan kita jelaskan tentang makna dari tegangan. Jadi tegangan atau beda potensial ya, atau sumber listrik ya, itu DC, sumber listrik DC. Ini banyak contohnya ya, sumber listrik DC itu banyak. Contoh salah satunya adalah batu baterai. Tegangan kita simpulkan dengan V, adalah tegangan dengan satuan volt. Nah, di dalam tegangan ini contoh sumbernya adalah baterai. Jadi sudah saya sebutkan, ada solar cell, ada generator DC, power supply atau adaptor juga sama ya, adaptor juga boleh. Nah, tegangan yang terpenting di sini, yang paling penting adalah Anda mengerti tentang apa itu besaran tegangan ya. Jadi tegangan itu kalau Anda sulit membayangkan, kalian bisa membayangkan dengan air ya. Jadi kalau saya punya tandon air seperti ini, nah tandon air ini pasti di dalam tandon ini punya ketinggian. Jadi kalau kita memandang ini tingginya H, itu ibaratkan bahwa tegangan itu seperti itu, biar mudah. Jadi disinonimkan dengan tegangan. Nah, kalau ini titik nolnya, katakan ini titik nol, berarti tingginya titik tersebut adalah besaran daripada nilai sebuah tegangan. Katakan ini titik nol, yang satunya titik A gitu ya. Jadi titik A itu berposisi terhadap 0 berapa meter. Contohnya dia punya tinggi 5 meter, berarti tegangannya ya 5 volt gitu ya, seperti itu. Untuk memudahkan. Jadi kalau Anda berdiri di sini, nolnya dimulai dari bawah di sini, nah tentunya ketinggian air ini tidak 5, melainkan ya 5 ini tadi. Di sini kalau ini memang 5 meter, ke bawahnya 5 meter, ya tingginya ini ke sini sekarang menjadi 10. Karena titik acunya berada di bawah. Jadi kalau titik acunya di sini, dia berketinggian 5 meter. Itu kalau besaran tegangan seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah arus listrik. Ya. Arus listrik atau aliran listrik. Jadi arus listrik aliran ya. Ini satuannya ampere, disingkat A. Simbolnya biasanya I, disimbolkan dengan I ya. Jadi kalau berapa I-nya, berarti arusnya itu berapa, berarti I-nya titik-titik, satuannya ini ampere. Seperti itu. Tentunya I-nya 5 ampere. Oh, berarti harusnya 5 ampere. Seperti itu cara membacanya.
ya. Nah, kemudian aliran arus ini, aliran listrik, alirannya itu sama dengan kalau di air itu ya sama dengan aliran, ya sama dengan aliran ya, atau arus, sama saja. Jadi saya gambarkan seperti ini. Kalau ini adalah ketinggiannya sama dengan volt ya, voltnya atau tegangannya. Ini adalah arusnya, itu arus. Sedangkan yang terakhir adalah hambatan, penghambat. Penghambat itu kalau di sini ya saya gambarkan sampah lah. Ini sampahnya atau hambatannya. R ya. Nah, ketiga bagian ini memang tak terpisahkan. Jadi kalau ada tegangan, ada arus, ya pasti ada sampah atau penghambatnya. Jadi ketiga komponen ini memang tidak bisa dipisahkan. Kalau ada arus ya pasti ada hambatan, ya pasti ada tegangan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas ketiga-tiganya menjadi satu ya. Jadi hambatan tadi sudah saya singgung di beberapa episode sebelumnya. Jadi hambatan itu menghambat aliran listrik tujuannya. Nah, seperti ini. Nah, ketiga bagian ini sekarang akan saya satukan menjadi sebuah perumpamaan ya, perumpamaan supaya kalian memahami. Nah, saya punya aliran air ya di sini. Ini saya buat sampah ya. Ini tumpuan sampah lah. Ini sungainya. Nah, kalau sampah sama ini saya tumpuk R ya, hambatannya R. Kemudian di sini terjadi aliran air. Maka di dalam sungai ini akan pasti terbentuk namanya gerojokan atau jeram. Nah, jeram di mana lah ini? Dia akan punya ketinggian sebesar ini. Jadi kalau arusnya ini semakin kencang, maka gundukan aliran ini akan semakin tinggi. Nah, gundukan inilah timbul namanya tegangan. Nah, seperti itu. Sehingga korelasi antara R dengan I di sini, kalau arusnya semakin kencang ya otomatis ketinggiannya bertambah. Sehingga V tegangan itu sebanding ya, sebanding dengan I. Ya, sebanding dengan I. Kalau hambatannya dengan V bagaimana? Nah, kalau R-nya saya tambah dengan arus yang sama, kalau hambatannya ini saya tambah, maka tegangannya juga akan bertambah. Sehingga V itu juga sebanding dengan R. Sehingga dari ketiga-tiganya ini bisa disimpulkan bahwa V itu sama dengan, karena dia sebanding, dia akan berbanding lurus dengan I, juga berbanding lurus dengan R. Sehingga terbentuklah bahwa persamaan tegangan itu, tegangan ketinggian ini ya, akan sama dengan arus yang mengalir dikalikan sampahnya itu sendiri. Seperti itu. Ini maknanya sekilas saya beri informasi tentang tegangan, hambatan, dan arus. Karena kalau kita belajar listriknya kan listrik tidak kelihatan. Karena itu kita umpamakan seperti ini saja. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa korelasi antara I, R, dan V itu ada. Nah, seperti ini, yaitu tegangan itu sama dengan I kali R. Kalau disingkat ya V. Tapi yang saya tekankan di sini adalah pemaknaannya, bukan penghafalnya, ya, penghafalnya. Oke, saya kira itu. Nanti akan saya beri contoh selanjutnya tentang persamaan resistor dalam rangkaian listrik tadi, yaitu antara V, I, dan R. V ini adalah tegangan, ini adalah arusnya, ini adalah hambatannya. Satuannya jangan lupa, ini volt, ini ampere, pakai semua standar, ini ohm. Nah, ini ya, kalau disingkat ini V, ini A, ini yang ini. Nah, itu ya. Nah,
Ini saya punya salah satu contoh saja, sebuah rangkaian tertutup sederhana seperti ini. Ini adalah sumber listrik, V sumber listrik berupa DC. Sekali lagi, kalau yang panjang ini plus, yang pendek minus. Ini kita pasang pada sebuah beban, salah sebuah beban. Nah, seperti ini. Ini bebannya R. Ini contohnya, kalau ini saya pasang, saya sinonimkan dengan ini saja. Nah, contohnya lampu, meskipun lampu di sini bukan nilai beban stabil karena dia sifatnya PTC ya. Ini kita umpamakan bebannya ideal dulu, R, yang tidak pernah berubah karena suhu. Dianggap R-nya tetap. Tapi ini tidak boleh diadakan percobaan dengan menggunakan R ini karena dia akan berubah. Karena sifatnya lampu itu dia berubah menurut suhu. Ya dianggap R yang tetap lah. Untuk memudahkan kalian melihat ya, ini pakai R lampu saja. Ini ada baterai yang di sini positif, di sini negatif. Nah, seperti itu. Ini sama. Nah, cuma yang penting di sini adalah memaknai bahwa sumber tegangan di sini, katakan sumbernya ini saya pakai tegangan baterainya HP 4 volt. 4 volt ya. Jadi di sini juga 4. Hambatannya saya anggap saja di sini saya punya nilai hambatan senilai 8 ohm. Nah, 8 ohm gitu. Nah, di dalam rangkaian ini namanya penghantar. Yang ini penghantar, ini penghantar namanya. Apa penghantar itu ya? Peralatan yang bisa mengalirkan aliran listrik, contohnya logam biasanya, dalam bentuk logam. Umumnya logam yang dipakai, contohnya ya kabel tembaga, kabel aluminium dan seterusnya. Jadi logam itu semuanya bisa mengalirkan listrik. Kalau non logam juga ada, contohnya cairan elektrolit. Apa contohnya ya air laut ataupun cairan-cairan elektrolit yang lain. Air tegan itu juga insya Allah bisa, cuma saya belum pernah menguji ya. Pokoknya elektrolit itu, elektrolit berarti ada elektron yang bebas, jadi dia bisa mengalirkan elektron. Karena pada intinya aliran listrik itu ya aliran elektron itu sendiri. Nah, tapi kita tidak bahas itu dulu secara detail, kita bahas arusnya. Jadi arus listrik atau aliran listrik, tadi kita sudah melihat bahwa yang tadi contohnya bahwa aliran listrik itu selalu, aliran air sama ya, selalu mengalir dari posisi tinggi menuju rendah. Jadi ada perbedaan ketinggian namanya. Nah, perbedaan itulah yang namanya tegangan. Jadi contohnya baterai ini bertegangan 4 volt, berarti artinya yang atas itu lebih tinggi daripada yang bawah. Berapa perbedaannya? Ya 4 volt ini atau 4 meter ketinggian. Otomatis kalau kita punya perbedaan ketinggian, berarti kita bisa gelundung-gelundung atau terjatuh ya. Nah, ini berarti dia punya perbedaan ketinggian. Artinya dia bisa mengalir. Jadi otomatis kalau yang positif, negatif, itu sekali lagi artinya bahwa positif itu lebih tinggi daripada yang bawah. Perbedaannya berapa? Ya 4 ini perbedaannya. Oleh karena itu mengalir sekarang, kalau dari atas ke bawah, nah inilah alirannya I-nya, mengalir ke sini, sini, seperti itu. Di dalamnya juga mengalir, di sini juga mengalir I. Jadi di dalam resistor pun dia mengalir. Bagaimana arus ini? Dia selalu, karena dalam rangkaian tertutup, arus di setiap titik ini pasti sama, bukan kira-kira sama, pasti sama. Jadi kalau di sini arusnya katakan 5 nilainya, di sini juga 5, di sini 5, di sini 5. Nah, korelasi hubungan tegangan ini dengan hambatan ini, kalau mungkin kalian di pembelajaran dulu, kalian hanya langsung pokok tegangan ini dibagi ini, itu juga betul. Cuma maknanya tidak seperti itu. Maknanya kita lihat saja sekarang di sini, bahwa di ujung-ujung R ini, V di R 8 ohm. Nah, ini artinya tegangan di R 8 ohm itu sama dengan
ini arus di R 8 ohm itu dikalikan R-nya 8 ohm itu sendiri. Ini artinya maknanya seperti itu. Jadi jangan ini dibagi ini, ya boleh seperti itu, tapi itu tidak bermakna. Yang benar adalah tegangan di sini, ini. Kalau dibagi hambatan ini, maka aliran arus di sini akan ketemu. Loh, kalau ini ketemu karena semua arus ini dalam satu lingkaran, ya pasti sama dengan ini, ya pasti sama dengan ini, ya pasti sama dengan di dalamnya. Yang penting harus kalian catat ya. Nah, di sini tegangan ini. Nah, kalau tegangan di sini apakah sama dengan ini? Dia pasti sama. Kenapa? Karena ini terhubung langsung. Di dalam penghantar ini, maka semua titik ini akan bertegangan sama. Kalau di sini 4, ya pasti di sini 4. Kalau di sini 0, pasti di sini 0. Sehingga kalau ini perbedaannya 4, karena ini terhubung langsung ke sini, maka di sini juga 4. Sehingga V di R8 ohm itu sama dengan V sumber. Nah, seperti itu. Sehingga V sumber itu karena ini sudah sama, ya sama dengan I yang di R8 ohm kali R8 ohm itu sendiri. Sehingga V sama dengan I kali R. Tapi maknanya ini tegangan ini sama dengan arus yang di sini ini dikalikan hambatan. Asalnya dari situ. Jadi nggak langsung ini dibagi itu nggak bermakna, ya. Jadi per titik lihatnya. Nah, sekali lagi sebagai contoh, ini tadi kita akan menyelesaikan bahwa V sama dengan I kali R-nya. Sehingga V-nya kita masukkan ini 4 sama dengan I-nya tidak tahu kali 8. Maka I sama dengan 4 dibagi 8, karena ini ke sana ya dibagi karena kali. Satuannya jangan lupa ini adalah ampere. Kalau ini volt, ya ini volt, ini adalah ohm. Volt per ohm itu ampere. Jadi ini sama dengan disederhanakan menjadi setengah ampere. Seperti itu. Sehingga arus yang mengalir di sini ketemu setengah ampere. Nah, saya beri contoh lagi yang lain. Nah, di dalam rangkaian contohnya saya cuma seperti ini. Ini ada rangkaian tidak tahu dan seterusnya. Ini juga dan seterusnya. Contohnya di sini punya perbedaan 10 volt. Hambatannya di sini adalah 5 ohm. Misalnya punya R1, di sini R2. Pertanyaannya seperti ini. Berapa perbedaan tegangan di R2 ini? Maka kalau dengan menggunakan rumus ini kalian akan langsung kacau nanti. Tegangan ini ya dibagi ini, itu salah. Karena tegangan ini miliknya R5. Maka ya, V miliknya R5 ini R1 itu sama dengan I miliknya R1, ini milik, kepemilikan ya, dikalikan R1. Sehingga V di R1 kita masukkan saja di sini, ini ya, 10 sama dengan satuannya tulis ini ya, volt sama dengan I-nya tidak tahu, jadi arus di sini tidak tahu. Ya, tidak tahu. R1 kali R1-nya sendiri berapa? 5 ohm. Baik, maka I yang mengalir di R1 itu sama dengan 10 ini dibagi 5. Sama dengan 2 ampere. Nah, sekarang karena ini sudah mengalir 2 ampere di sini, karena dia terhubung langsung, tidak ada cabang, maka arus di sini pasti sama dengan ini. Sehingga I di R2 itu pasti sama dengan I di R1.
I yang di sini ya pasti sama dengan ini karena tidak ada cabang. Seperti aliran itu kalau tidak ada cabang ya pasti sama, airnya tidak hilang. Maka V di R2 itu kan sama dengan I di R2 kali R2. I di R2 kan sama ini, yaitu sama dengan 2 ampere. Kita masukkan 2 ampere kali R2 nya berapa ini? 8. Maka ketemu 16 volt. Sehingga tegangan di sini lah 16 volt. Pertanyaannya, lu sumbernya mana? Nah, sumbernya ya kita tidak tahu di sana. Maka di sini yang penting di sini ada 10 volt. Di sini ada 16 volt. Nah, ini juga tahu kalau alirannya ya, alirannya ke kanan. Kalau memang alirannya ke kanan, ini kan tidak tahu ini, tidak ada main plusnya. Kalau ini lebih positif daripada ini, ya pasti alirannya ke kanan. Kalau di sini lebih positif, ya berarti alirannya ke kiri. Artinya ini lebih tinggi daripada ini. Seperti itu. Jadi kalau memang ini tidak ada main plusnya, cuma diketahui besarnya 10 volt, ya kita tidak tahu arah. Yang penting di sini ada arus gitu aja. Nah, seperti itu. Ini tolong dicermati betul maknanya karena kita belajar tentang dasar. Jadi ini bukan menghafal. Oke. Mungkin saya beri contoh lagi yang lain. Nah, seperti ini. Nah, yang lebih rumit. Nah, di sini contohnya saya punya 5 ohm. Ini saya punya 20 ohm. Ini saya punya 30 ohm. Seperti itu. Ini saya punya arus katakan 3 ampere. Nah, arus 3 ampere di sini ini ada tegangan 5 volt. Kalau yang ditanyakan sekarang, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah ini. I di sini sama dengan berapa? Yang I di sini juga berapa? Ataupun tegangan di sini B di 5 ohm. Atau pada tegangan sini ditanyakan, boleh. Nah, ini pertanyaan yang mungkin sulit sekali. Karena apa? Karena di sini hanya arus, sedangkan lewatnya di sini. Maka di sini kita bisa membandingkan, ya, membandingkan antara kedua hambatan ini bernilai berbeda. Sehingga kalau kita lihat di sini ada 20, ada 30. Maka kita bisa menghitung arus I1 ini berapa kalinya I yang di 30 ini, yang di atas itu. Jadi kalau kita lihat dulu bahwa I di R20 ya, sama dengan tegangan ini, ujung ini. Dari katakan ini titik A, ini titik B ya. VAB dibagi ini penghambatnya, karena tegangan di sini kalau dibagi ini kan ketemu arus ini R20 ohm. Kemudian I yang ke 30 itu sama dengan VAB sama, karena ini terhubung langsung berarti sama. VAB itu per R30. Oke, dari kedua persamaan ini ya, VAB ini VAB bisa dikeluarkan, sehingga VAB ini kalau sinonimkan kita samakan VAB ya, VAB sama dengan I30 kali R30. Itu sama dengan VAB itu sama dengan I-nya nggak tahu, I30 kali 30 nilainya langsung ya. Nah, ini VAB kita ganti dengan itu. Maka I yang 20 sama dengan I di 30 kali
30 per 20 langsung aja 20. Maka ketemu perbandingan 2 kali I 20 I di 20 itu sama dengan 30 I 30. Artinya apa? Bahwa I 20 itu 3, kalau 20 nya saya coret sekarang ya, 3 per 2 I 3. Artinya I20 itu lebih besar 3 per 2 kalinya I30. Berarti I3 itu lebih kecil daripada I20. Nah, dengan persamaan ini kita tahu bahwa 3 ampere yang di sini ya, 3 ampere itu ya adalah jumlahan, karena ini bercabang ya pasti I20 plus I30. Nih, ya. Sehingga dari dua persamaan ini kita bisa masukkan I20 bisa kita ganti dengan ini. Maka sama dengan 3 per 2 I30 plus I30O. Tambahkan 3 per 2 tambah 2 per 2 berarti 5 per 2. 5 per 2 I30 sama dengan 3. Maka I3 di 30 ohm itu sama dengan ini 6 per 5 ampere. Nah, kalau I30 6 per 5 ampere, maka I20 akan tahu I20 sama dengan 6 per 5 ini pakai rumus ini kali 3 per 2 ya. 6 per 5 temu 18 per 10 atau 9 bagi 2 per 5. Kita jumlahkan saja 9 per 5 tambah 6 per 5 ya 15 per 5 ya 3 ampere lagi. Nah, ketemu bahwa ampernya di sini masing-masing akan ketemu. Ini memang sangat sulit. Maka kalau ampernya sudah tahu ya otomatis tegangan ini tahu karena tinggal mengalihkan hambatan. Ini juga tegangannya tahu, tinggal mengalihkan hambatan. Saya kira ini contoh yang cukup sulit mungkin buat kalian, tapi tidak apa-apa. Saya berikan contoh supaya kalian memahami. Tolong diputar pelan-pelan, nanti akan tahu dan paham. Saya kira itu. Nah, sekarang akan kita bahas tentang hukum ya. Ini contoh hukum ini tidak lengkap ya, tidak lengkap tanpa hukum yang melengkapi. Nah, tadi sebenarnya sudah saya singgung tentang hukum Kirchhoff ya, Kirchhoff atau Kirchhoff sama. Yaitu hukum yang melengkapi bahwa I arus masuk itu arus jangan lupa ya. I masuk itu pasti sama dengan I yang keluar di dalam percabangan. Jadi kalau ini ada cabang banyak ini, ada arus, ya pasti di dalam titik simpul ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, ya pasti I masuk itu berapa di sini? I1 tambah I4 itu pasti sama dengan I2 plus I3. Kalau tambah lagi di sini gimana? Atau di sini ya, percabangan ini sama, katakan I5 ya, yang keluar tambah lagi I5. Seperti itu. Ini yang pertama, namanya hukum Kirchhoff ya. Ini yang pertama. Yang kedua, hukum Kirchhoff 2. Sebenarnya cukup sederhana karena jumlah tegangan sigma V itu sama dengan 0. Kalau ini, kalau kita persingkat lagi juga bisa, sigma I ya, di dalam titik itu sama dengan 0. Jadi keluar dikurangi masuk ya sama dengan 0. Kalau ini dibawa ke sana kan I masuk dikurangi I keluar ya sama dengan 0. Kalau ini jumlah tegangan sama dengan 0. Seperti itu. Artinya apa? Saya beri gambaran contoh yang paling mudah. Ya. 2 buah resistor ini.
Ini plus, ini min. Katakan ini saya beri titik A, ini titik B, titik C. Katakan sama Pak ya, D, apa masalah. Ya. Katakan R1, R2. Oh, ini mengalir I1 atau I saja, enggak apa. Seperti itu. Ya pasti sama dengan I di sini, sama dengan I sini, seperti tadi ceritanya. Maka tegangan masing-masing ini seperti kita ketahui tadi, di dalam resistor ini pasti dalam rangka tertutup ini akan menghasilkan sebuah tegangan di sini. Ini ada tegangan, ada tegangan. Kalau ini tidak ada tegangan karena ini penghantar. Kalau ini diukur di sini tidak ada perbedaan tinggi, ya. Jadi kalau ini ada perbedaan tinggi, ini perbedaan tinggi ditambah perbedaan tinggi di sini, kalau dijumlahkan sama dengan 0. Inilah kesimpulannya. Artinya apa? V AD, saya tulis lagi, V AB ditambah VBC ditambah VCD ditambah VDA, ya pasti sama dengan 0. Jadi sekali lagi, VAB ditambah VBC ditambah VCD ditambah kembali lagi DA itu pasti sama dengan 0. Nah, untuk penjelasan ini akan saya berikan contohnya, karena kalau tanpa contoh biasanya sangat membingungkan, ya. Terakhir saya beri contoh. Untuk hukum Kirchhoff 1 dulu contohnya. Ampere, 6 ampere, 7 ampere, 3 ampere. Contohnya aja ini I1, I2, I3, I4. Nah, hukum Kirchhoff 1 kita tahu bahwa Kirchhoff 1 I masuk sama dengan I keluar. Jadi I masuknya berapa di sini? Dilihat tanahnya. Yang masuk cuma 1. Jadi I3 sama dengan ya I1 ditambah I2 yang keluar ditambah I4. Ini saya punya lagi satu di sini. I5 sama dengan berapa? Nah, pertanyaannya I5 sama dengan berapa? Ya, jadi contohnya I5 ini di sini 5 yang keluar, ini 7 keluar. Ini masuknya cuma 6, ini keluar 3, yang keluar ini berapa? Pasti kalian loh, keluarnya kok banyak dan masuknya sedikit, tidak apa-apa, biarkan aja seperti ini. Ya, I3 yang masuknya cuma 1, 6 ampere, dimasukkan nilainya. I1 yang keluar berapa? 7, 5 ampere ya. Ditambah I2-nya 7 ampere, tambah I4-nya 3 ampere. Ditambah I5. Jadikan 1 berarti ini 15, berarti 6 ampere sama dengan 15 ampere ditambah I5. Kita balik, ini ke sana ya, ini ke sana menjadi minus, berarti I5 sama dengan, kalau kita balik semua berarti I5 ditambah I15 sama dengan 6 ampere, atau I5 ini ke sana berarti minus ya, berarti 6 ampere dikurangi 15 sama dengan minus 9 ampere. Apa artinya minus ini? Artinya adalah arahnya terbalik. Jadi arahnya bukan ke sini, sebenarnya ke sana. Itu artinya minus. Saya kira itu penjelasan. Kalau plus berarti sesuai arah. Kalau minus arahnya kebalikan dari gambar. Ini salah satu contohnya. Ini prinsip dasar dan sampai keliru. Yang kedua, contoh kedua. Contoh kedua adalah tentang hukum Kirchhoff 2. Saya akan membuat sebuah rangkaian tertutup sederhana seperti ini. Nah, ini dia.
Tentunya di sini tegangan 10 volt. Plusnya gini, jangan lupa. Ini punya hambatan 5 ohm, di sini 6 ohm. Di sini saya punya 9 ohm. Nah, itu. A, B, C, D. Ini saya kasih E juga boleh, nggak dikasih tidak apa-apa. Yang penting tetap dalam satu lingkaran. Ya. Sekarang VAB. Mulai dari sini boleh, mulai dari sini juga boleh. Cuma di sini harus hati-hati kalau VEA, EA karena E dilihat dari A maka negatif. Kalau VAE itu positif karena A dilihat dari B. Ini kan lihat ini positifnya dulu. Jadi kalau E dilihat dari A itu negatif. Ini kita coba yang detail kalau memang belum. Ya. VAB plus V sigma V sama dengan 0, jangan dibuang ya. Di dalam rangkaian tertutup jumlah tegangannya pasti sama dengan 0. VAB ditambah VBC ditambah VCD ditambah VDE ditambah VEA sama dengan 0. Oke. VAB kita ketahui AB ya. VAB ini yang contohnya yang ditanyakan I-nya berapa, gitu. Pakai persamaan ini. Maka kalian tidak boleh harusnya di sini langsung ini dibagi ini, tidak boleh. Ini bagi ini ya tidak boleh juga, karena ini milik bersama. Nggak milik bersama ya harus dimiliki bersama, nggak boleh dimiliki satu orang, ya, satu resistor. Karena tegangan ini sebagai sumber miliknya ini juga miliknya ini harus dibagi semuanya secara adil ya. Adilnya bagaimana sesuai hukum. Ini sudah hukum. Kalau hukum tidak pernah berubah ya. Kalau teori itu berubah. Kalau hukum sudah ini pasti sudah ya. VAB kita ketahui secara hukum. V itu sama dengan I kali R ya. V tegangan AB itu arusnya AB IAB kali R AB. Nah, saya buka kurung tambah ini IBC kali RBC sama dengan VBC. Semua terus begitu. BCD ICD kali RCD ya ditambah sama dengan VDE. VEA VDE mana VDE? Nah, ini belum. VCD kan tadi. Jadi ICD kali RCD sama dengan ini. Yang ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Yang DE ya I DE kali RDE. Lu RDE ini kan tidak ada ya, tidak apa-apa ditulis saja biar kalian tahu ya. Ditambah EA. Kita lihat E-nya lebih negatif daripada A. Berarti E dilihat dari A, berarti negatif 10 volt. Sama dengan 0 ya. Oke. Nah, dari situ kita persamaan ini cukup panjang, tapi kita jadikan satu. Jadikan satu gimana? Ini AB, BC, ICD, IDE, kita lihat. Semua arus ini dalam satu lingkaran pasti sama. Sehingga IAB ya sama dengan IBC, ya sama dengan ICD, ya sama dengan IDE, sama. Maka kita bisa keluarkan namanya I saja. I. Boleh. Dibuat salah satu boleh. IAB saja ya boleh. Terserah kalian milih apa. Katakan IAB. Ya ditulis ini IAB sama dengan I. Artinya ya sepodo. Sama saja. Buka kurung. Ya, karena yang dikeluarkan ya RAB ditambah RBC ditambah RCD ditambah RDE dikurangi 10 volt sama dengan 0. Nah, IAB silakan masukkan RAB-nya 5, RBC-nya 6, RCD-nya 9,
RDE kan tidak punya RDE-nya, tidak ada ini 0, ya tulis saja 0 ya, karena dia tidak punya R. 10 volt sama dengan 0. Nah, sehingga ini dijumlahkan IAB sama dengan 11 tambah 9 20 ohm sama dengan, ini langsung dipindah ke sana 10 sehingga ketemu IAB itu sama dengan ya 10 dibagi ini sama dengan setengah ampere. Jadi arus di sini ketemu setengah ampere. Ini adalah metode dengan cara bahwa jumlah di dalam hukum Kirchhoff 2 semua tegangan ini pasti sama dengan 0 dan bisa dibuat untuk mencari besaran arus dalam sebuah rangkaian. Ini kalau kalian simulasikan pada simulasi apapun ya pasti akan menghasilkan setengah ampere arusnya dengan menganggap bahwa di sini adalah sumber tegangan ideal. Nah, saya kira itu. Terima kasih. Nanti kapan-kapan akan saya beri contoh lagi untuk persamaan-persamaan yang contoh-contoh rangkaian yang perlu kita perdalam lagi sehingga Anda lebih memahami. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.